Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh bersama dengan Bapak. Materi pelajaran yang akan Bapak sampaikan adalah koordinat kartesius dengan dengan submateri posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Tujuan pembelajarannya adalah satu, menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Dalam diagram kartesius ya, kalian harus mengetahui posisi titik. Apakah ke arah kanan, kiri, atas, atau bawah. Jika misalkan ke arah kanan, maka X-nya, sumbu X-nya bernilai positif. Jadi ke arah kanan itu X-nya bernilai positif. Ke arah kiri, X-nya bernilai negatif. Kemudian kalau misalkan arahnya ke atas, maka Y-nya bernilai positif. Kemudian kalau ke bawah, Y-nya bernilai negatif. Menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, di sini ada gambar diagram kartesius, kemudian di dalamnya ada posisi-posisi benda atau tempat gitu ya. Ada perumahan, ada masjid, ada kebun, ada sawah, ada pos utama. Nah, di sini juga ditentukan koordinatnya ya, perumahan pada koordinat 4,4. Jadi arah pada sumbu X 4 ya, absisnya 4, koordinatnya 4. Jadi Y-nya 4, X-nya 4, maka 4,4. Kemudian kebun. Kita lihat kebun pada koordinat X-nya. X pada sumbu X yaitu 5, negatif 5, pada sumbu Y positif 8, negatif 5,8. Begitu juga untuk koordinat sawah negatif 4, negatif 5, dan masjid pada koordinat 6, negatif 3. Nah, sekarang contoh menentukan posisi perumahan terhadap pos utama. Ini ada perumahan terhadap pos utama. Ada kata kunci terhadap, berarti yang menjadi titik acuannya adalah pos utama. Itu artinya jalan dari atau arah dari pos utama menuju ke perumahan bagaimana. Nah, kita mulai dari pos utama ya. Arahnya kita lihat, ini koordinatnya di sini ya, pada titik ini perumahan, ini pos utama, berarti arahnya pertama ke arah sumbu X dulu ya, arahnya ke kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan, kemudian ke atas. Ke atas atau ke bawah? Ke atas ya ternyata. Jadi kita hitung sama-sama 1, 2, 3, 4, berarti 4 satuan ke atas. Nah, kalau yang seperti ini koordinatnya adalah 4,4. Contoh yang lain, posisi sawah. Kita lihat sawah terhadap pos utama. Nah, berarti yang jadi acuannya adalah pos utama, karena ada kata kunci terhadap gitu ya. Berarti kita mulai dari pos utama dulu. Biasa ke arah sumbu X dulu, kemudian ke arah sumbu Y. Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri ya. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri, kemudian ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke bawah. Sehingga koordinatnya adalah di sini negatif 4, negatif 5. Kenapa negatif? Karena untuk yang sumbu X ke kiri dan untuk yang sumbu Y ke bawah, berarti koordinatnya adalah negatif dua-duanya, yaitu kebetulan angkanya negatif 4, negatif 5. Ada juga cara yang lebih tepat, yaitu menggunakan rumus. Rumusnya adalah X sama dengan X2 per X1, Y sama dengan Y2 per Y1. Nah, di sini titik acuannya adalah pos utama 0,0 ya. Kemudian arah yang ditentukannya itu perumahan gitu ya. Nah, berarti di sini arah yang ditentukan adalah X2-nya, X2 dan Y2. Karena koordinatnya 4,4, berarti X2-nya 4, Y2-nya 4. Kemudian titik acuannya ya, di sini adalah 0,0, berarti X1-nya 0, Y1-nya 0. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang disebut
rumuskan tadi, yaitu X sama dengan 4 kurang 0. X2 nya 4, X1 nya 0, 4 kurang 0 adalah 4. Kemudian Y sama dengan Y2 kurang Y2 kurang Y1. Y2 nya 4, Y1 nya 0, berarti 4 kurang 0 adalah 4. Maka jawabannya adalah posisi perumahan terhadap pos utama adalah 4,4. Menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Nah, kalau tadi kan ke titik 0,0, sekarang ke titik tertentu, misalkan A, B. Jadi A, B ini adalah pemisalan bilangan ya. Terus tahu ya A, B itu. Nah, di sini contohnya tentukan posisi kebun terhadap perumahan. Nah, di sini ada kata terhadap, berarti titik A-nya adalah perumahan. Jadi menuju ke kebun itu dari perumahan bagaimana itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat ke diagram Cartesiusnya. Nah, di sini perumahan menuju ke kebun, berarti arahnya ke mana? Ke kiri ya, ke kiri. Berarti kita mulai dari sumber X dulu. Kita hitung sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 satuan ke kiri. Kemudian dari sini ke atas atau ke bawah? Ke atas ya. Ke atas. Dari sini ke atas ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke atas. Karena ke kiri, di sini 9 satuan ke kiri berarti negatif 9. 4 satuan ke atas berarti positif 4. Jadi koordinatnya adalah negatif 9,4. Contoh kedua, tentukan posisi perumahan terhadap masjid. Nah, di sini ada kata terhadap, berarti titik A-nya adalah masjid. Kemudian posisi benda yang akan dicari arahnya adalah perumahan, ya. Maka di sini kita lihat titik A-nya masjid, kita ke masjid, di sini ke arah perumahan, kita lihat. Kalau ke posisi perumahan ke kiri atau ke kanan? Nah, karena perumahan di sini, berarti di sini dari masjid ke kiri ya. Kita hitung ke arah subjek dulu 1, 2. Berarti 2 satuan ke kiri, kemudian nah dari sini untuk ke arah perumahan itu arahnya ke atas ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke atas. Sehingga koordinatnya adalah negatif 2,7. Kenapa negatif 2? Karena arahnya ke kiri, negatif 2,7. Bisa juga menggunakan dengan rumus yang tadi disebutkan, yaitu X sama dengan X2 kurang X1, Y sama dengan Y2 kurang Y1. Nah, kebun adalah posisi yang akan kita cari dari titik acuannya, yaitu perumahan ya. Perumahan 4,4. Nah, posisi yang akan kita cari adalah sebagai X2-nya. Karena di sini kebun koordinatnya adalah negatif 5,8, berarti X2-nya adalah negatif 5 ya. Y2-nya adalah 8. Kemudian untuk perumahan karena titik acuan, berarti ini X1-nya 4, Y1-nya adalah 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, X sama dengan negatif 5 dikurangi negatif 4. Negatif 5 dikurang 4 adalah negatif 9. Ya, sekali lagi, negatif 5 kurang 4 adalah negatif 9. Kemudian untuk Y-nya adalah 8 kurang 4. 8 kurang 4 adalah 4. Sehingga posisi kebun terhadap perumahan adalah negatif 9,4. Sekarang ada beberapa soal, silahkan kalian kerjakan di buku catatan masing-masing. Waktunya selama jam pembelajaran. Kalau sudah selesai, silahkan foto dan kirim japri ke nomor pribadi Bapak. Jadi anak-anak, untuk hari ini materi Bapak cukupkan sekian. Sampai bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.